Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiawan dari Teknik Sipil. Saya akan membacakan ringkasan mengenai etika kerja. Mengapa perlunya etika kerja dalam kerja? Pertama, karena jika seseorang tidak memiliki etika dalam bekerja, maka karyawan yang bekerja dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan dan akan merugikan perusahaan dan diri sendiri. Adapun asas yang membangun etika, yang pertama religius, dan yang kedua knowledge, yang ketiga culture. Dan adapun pengertian etika kerja. Etika kerja adalah adat kebiasaan seseorang yang membuat atau mendorong seseorang secara pribadi dalam bertanggung jawab. Etos atau sifat, watak, kebiasaan tempat yang biasa. Etos kerja adalah rasa tanggung jawab terhadap sesuatu pekerjaan yang dimiliki seseorang. Adapun istilah etika menurut KBBI, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ada juga etika adalah seperangkat aturan atau norma pedoman yang mengatur manusia. Adapun definisi etika kerja menurut para ahli, menurut DRSOP Simorang Rangkir, etika atau sebagai pendorong dalam perilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Etika menurut hukum ada 3 tingkat, yaitu semasa belum lahir menjadi perubahan, yakin berupa rencana dalam hati atau niat. Yang kedua, perbuatan nyata atau pekerti. Yang ketiga, akibat atau hasil perbuatannya itu baik atau buruk. Adapun etika individual menyangkut kewajiban sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban sikap dan pola perilaku manusia. Manusia memandang etika. Tanpa bekerja, hidup akan terasa erat. Pekerjaan yang tidak berarti membuat hidup tidak bergairah. Kerja suatu yang diinginkan manusia. Jenis pekerjaan: workaholic, orang yang kecanduan kerja sangat terkait pada pekerjaan, tidak bisa berhenti bekerja. Kedua, worksky, orang yang malas bekerja, tidak mau melakukan pekerjaan suatu yang sangat menjijikkan. Yang ketiga, works tolerant, yaitu orang yang bekerja sedikit mungkin mendapatkan hasil yang maksimal. Orientasi manusia dalam bekerja. Orientasi sosial atau relasional, pekerjaan sebagai suatu lingkungan sosial yang didominasikan oleh hubungan internasional. Orientasi ekonomi atau instrumental, pekerjaan yang memandang pekerjaan dari sudut keuntungan atau uang. Orientasi psikologis atau personal, pekerjaan yang mengembangkan diri dari memenuhi kebutuhannya dari pekerjaannya yang dilakukan. Faktor pengaruh tentang kerja. Pengaruh situasional, hal yang kini dihadapi oleh manusia, misal usia, status, dan pekerjaan yang sekarang. Pengalaman masa lalu, segala macam yang pernah dialami oleh manusia dari dulu sampai sekarang, misalnya pekerjaan di masa lalu. Ruang lingkup etika. Yang pertama, etika terhadap sesama. Yang kedua, etika keluarga. Yang ketiga, etika profesi. Yang keempat, etika politik. Yang kelima, etika lingkungan. Etiket berasal dari bahasa Perancis atau biasa dibilang etiquette. Etiquette atau
kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila mengadakan pesta. Sejarah 1600-an Raja Lodenki ke-14 membuat daftar fungsi para pejabat lengkap dengan ketentuan mengenai tempat, waktu, dan jenis pakaian. Secara umum, etika diartikan sebagai aturan sopan santun dan pergaulan hidup manusia dan dalam bidang kehidupan manusia di mana manusia itu melakukan interaksi dengan manusia lain. Perbedaan dan persamaan etika dan etiket. Perbedaan. Etika atau falsafah, moral (moras) dan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya. Etiket, tata cara pergaulan yang baik antar manusia. Persamaannya, memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan perbuatan. Beberapa hal terkait etika yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang individu. Yang pertama, self confidence. Yang baik akan memperkuat rasa percaya Anda. Yang kedua, self control. Cara mengontrol kesabaran, kemarahan, rasa tidak puas. Ketiga, body language. Hal yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Yang keempat, first impression. Kesan pertama, pandangan seseorang terhadap seseorang individu. Yang kelima, fungsi etos kerja. Berfungsi untuk mendorong timbulnya tingkah laku. Berfungsi untuk membuat bergairah dalam kegiatan. Berfungsi untuk menggerakkan cakupan perilaku dalam etos kerja. Disiplin, berintegritas, memiliki profesionalisme kerja, dapat diandalkan, dedikasi pada pekerjaan, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, memiliki keinginan untuk maju. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses individual. Pentingnya nilai, memberikan dasar pengertian tentang sikap dan motivasi seseorang, mempengaruhi persepsi dalam memandang suatu hal yang masalah. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada suatu peringkat nilai-nilai individu menurut kepentingannya. Misalnya keberanian, kesenangan, hormat, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan. Sikap, pernyataan atau pertimbangan evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Realisme. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Komponen sikap. Yang pertama, kognitif, merupakan bagian kritis, yakni pendapat atau keyakinan atau suatu sikap. Misalnya diskriminasi pegawai atau karyawan berdasarkan kedekatan. Sekian dari rangkuman saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.